Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mata kuliah biopsikologi dengan judul materi konduksi neural dan transmisi sinaptik. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Bara Sakti Wirapalapa, yang kedua Safna Indira Laila, yang ketiga Heni Kartikasari, dan yang keempat Putri Rahmawati. Neuron. Sel saraf atau neuron adalah sel yang mengantarkan impuls rangsangan dari reseptor panca indera ke otak dan sebaliknya. Sel saraf atau yang bisa disebut dengan neuron juga bertanggung jawab atas gerak refleks. Neuron-neuron tersebut membentuk suatu sistem saraf pada manusia. Sel saraf berbeda dengan sel-sel pada umumnya karena terdapat akson neurit sehingga sel saraf terlihat seperti memiliki ekor. Sel saraf terdiri dari bagian-bagian yang umumnya terdapat pada sel hewan dan beberapa bagian lainnya. Neuron memiliki spesialisasi bagian sel seperti akson dan dendrit yang membantu mereka menerima dan mengirim informasi. Ketika bagian dari sistem saraf pusat atau SSP menderita luka parah, tidak dapat menghasilkan neuron baru atau regenerasi akson baru untuk neuron yang rusak. Tidak ada pengobatan yang dapat membantu memulihkan fungsi saraf setelah cedera pada SSP. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf perifer atau PNS terdiri dari saraf yang membantu menghubungkan SSP ke masing-masing dan setiap bagian dari tubuh. Sebuah neuron ialah sel khusus yang mampu mentransfer impuls elektrokimia disebut impuls saraf. Dalam kebanyakan kasus, neuron yang diproduksi oleh jenis khusus dari sel induk. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor atau intermediate. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat. Sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Sel saraf motorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dan bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Sel saraf motorik biasanya mempunyai dendrit yang pendek dengan akson yang sangat panjang. Sel saraf konektor atau intermediate atau asosiasi ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lain yang terdapat di dalam sistem saraf pusat. Serabut saraf, akso, dan dendrit dari sel ini bergabung dalam satu selubung dan akan membentuk urat saraf, sedangkan badan selnya berkumpul di suatu tempat untuk membentuk ganglion saraf. Berdasarkan jumlah prosesusnya, diklasifikasikan menjadi 3, yaitu neuron unipolar, yaitu 1. Neuron unipolar. Neuron unipolar mempunyai satu tonjolan yang kemudian bercabang 2 dekat badan sel. Satu cabang menuju ke perifer, sedangkan cabang yang lain jalan menuju SSP. Contoh, neuron sensorik saraf spinal. 2. Neuron bipolar. Neuron bipolar mempunyai 2 tonjolan, 1 akson, dan 1 dendrit. Contohnya, neuron bipolar antara lain adalah sel batang dan kerucut retina. 3. Neuron multipolar. Neuron multipolar mempunyai beberapa dendrit dan 1 akson yang dapat bercabang-cabang banyak sekali. Salah satu contoh jenis sel ini adalah neuron motorik yang berasal dari kornu ventral medula spinalis dengan aksonnya yang menjulur sampai ke otot rangka. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediate. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang.
Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Sel saraf intermediat disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Menurut Haikin 2009, neuron adalah unit pengolah informasi yang merupakan dasar dari proses sebuah jaringan saraf tiruan. Dijelaskan juga ada 3 elemen dasar dari model saraf, yaitu 1. Satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. 2. Sebuah penambah untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input, ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. 3. Sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitudo output dari neuron. Fungsi ini bertujuan untuk membatasi jarak amplitudo yang diperbolehkan oleh sinyal output yang menjadi sebuah angka yang terbatas. Selanjutnya adalah resting membran potensial. Fungsi potensial membran merupakan kunci untuk dapat memahami proses kerja neuron. Pengertian potensial membran itu sendiri adalah perbedaan muatan listrik di dalam sel dengan muatan listrik yang berada di luar sel. Untuk mengetahui potensial membran dapat dilakukan dengan merekam potensial membran sebuah neuron dengan cara meletakkan ujung salah satu elektroda dalam neuron atau intraseluler dan elektroda di luar neuron ke dalam cairan ekstraseluler. Hal yang penting adalah bahwa ujung elektroda intraseluler atau mikroelektroda harus cukup halus agar neuron dapat menembus membran neural tanpa merusaknya. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang disebut dengan enzim N-aminK ATPase atau dalam istilah lainnya disebut pompa N-aminK. Pompa NAK ini bekerja dengan cara mentransfer 3 ion natrium keluar sel serta 2 ion kalium ke dalam sel. Gradien konsentrasi ini menyebabkan adanya potensial positif di luar membran sel dan potensial negatif di dalam sel. Perbedaan potensial membran ini disebut sebagai resting membran potensial. Dalam keadaan resting, maka neuronnya akan terpolarisasi. Karena dalam jaringan neural berisi partikel-partikel yang bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut ion. Resting potensial disebabkan karena rasio muatan positif dan negatif di dalam neuron lebih besar daripada di luar neuron. Tidak seimbangnya muatan di dalam dan di luar neuron ini disebabkan karena 4 faktor yang saling berinteraksi, yaitu 2 faktor yang mendistribusikan ion-ion secara merata ke seluruh cairan intraseluler dan ekstraseluler sistem saraf, dan 2 faktor menetralkan efek-efek homogen. Potensial membran neuron akan muncul karena 2 kekuatan yang saling berlawanan, yaitu difusi dan tekanan elektrostatis. Yang pertama difusi. Difusi adalah proses perpindahan molekul dari bagian yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Yang kedua, tekanan elektrostatis. Tekanan elektrostatis adalah proses tarik-menarik antara muatan listrik positif atau kations dan muatan listrik negatif atau anion. Tekanan elektrostatis akan memindahkan kation dari daerah yang kelebihan partikel bermuatan positif dan akan memindahkan anion dari daerah yang kelebihan ion negatif. Selanjutnya mengenai potensial listrik yang dimiliki oleh membran sel saraf berasal dari cairan kimia di sekitarnya. Cairan dalam membran sel atau intracellular fluid terdiri dari yang pertama ion natrium atau sodium pembawa muatan positif atau Na+. Kedua ion kalium atau potasium pembawa muatan positif atau K+. Yang ketiga ion klorida pembawa muatan negatif atau Cl-. Dan yang keempat, ion protein atau organik pembawa muatan negatif atau An-. Cairan bagian luar membran atau extracellular fluid terdiri dari yang pertama ion natrium atau sodium pembawa muatan positif atau Na+,
Yang kedua, ion kalium atau potasium pembawa muatan negatif atau K+, dan yang ketiga ion klorida pembawa muatan negatif atau Cl-. Ion protein tidak terdapat di bagian luar membran karena partikelnya terlalu besar untuk dapat melalui membran sel yang sifatnya semi-permeable, sehingga ia akan selalu tetap berada di dalam membran. Bila tidak ada stimulus yang diterima oleh saraf atau membran berada dalam kondisi tenang atau resting neuron, ion K+ dalam membran sel memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu 30 kali ion K+ yang berada di luar membran. Konsentrasi ion protein juga lebih tinggi konsentrasinya di dalam membran sel, sedangkan ion Cl- dan Na+ memiliki konsentrasi yang lebih tinggi di luar membran dibandingkan di dalam membran neuron. Ion Na+ konsentrasinya 10 kali lebih besar daripada jumlah ion Na+ yang berada di dalam membran sel. Dalam keadaan resting neuron K+ dan Cl- dapat dengan mudah melewati membran neuron. Kebalikannya, Na+ kesulitan untuk melewati membran neuron. Ion Na+ tidak bisa melewati membran neuron sama sekali. Ion-ion melewati membran neuron melalui pori-pori khusus yang disebut dengan ion channels atau saluran-saluran ion, yang masing-masing khusus untuk dilewati oleh ion tertentu. Saya akan menjelaskan tentang potensial generator neuron. Neuron berkomunikasi dengan neuron lainnya melalui sinaps dengan perantara substansi neuron transmiliter yang dilepaskan oleh terminal buton. Neuron transmiliter akan berfungsi dalam celah sinaptik dan berinteraksi dengan molekul-molekul reseptor khusus dalam membran reseptor potensial neuron-neuron. Adapun efek yang ditimbulkan bila neuron transmiliter terikat dalam reseptor di postsynaptik sebagai berikut. Yang pertama, depolarisasi, yaitu mengurangi resting potensial membran. Yang kedua, hiperpolarisasi, yaitu meningkatkan resting membran potensial. Adapun dua karakteristik dari transmisi potensial di postsynaptik diantaranya A. Potensial postsynaptik transmisinya bergerak dengan cepat atau instan. Yang B, potensial postsynaptik bersifat direkmental, yaitu amplitudenya berkurang ketika berjalan di sepanjang neuron yang semakin lama semakin meredup dan menghilang. Tenaga untuk mentransmisikan sinyal-sinyal ke postsynaptik disebut dengan peristiwa potensial generator. Dalam kondisi potensial generator tersebut, potensi listrik di dalam membran yang semula bermuatan negatif 70 MV berubah menjadi positif 50 MV. Ambang perbedaan potensial antara bagian dalam membran dan luar membran yang mampu menimbulkan nilai lucutan aliran aksi adalah kurang dari negatif 5,5 MV. Setelah terjadinya potensial generator disebut periode refraktor mutlak atau absolutely refractory. Periode refraktor memegang penting dalam karakteristik aktivitas neuron, diantaranya yang pertama, perannya dalam aksi. Kedua, peran dalam laju kecepatan aksi. Intensitas laju kecepatan yang besar akan menambah lajuan. Aliran aksi atau potensial aksi terdiri dua macam aliran. Yang pertama, aliran bifasis, yaitu terjadinya dua aliran yang saling berlawanan. Yang kedua, aliran monofis, yang terjadi hanya satu arah. Pada serabut saraf yang diselubungi oleh myelin impulse dapat timbul di nodes of Ranvier. Potensial postsynaptik muncul pada sinapsis tunggal dan hanya memiliki efek terbatas dalam menimbulkan neuron di postsynaptik yang lain. Apabila jumlah depolarisasi dan hiperpolarisasi sampai di akson Hillock mampu mendepolarisasi membran, maka potensial aksi akan timbul di akson Hillock. Efek dari munculnya potensi aksi adalah penambahan semua potensial postsynaptik yang ada di neuron multipolar dan menimbulkan akson Hillock. Ada dua penjumlahan potensial postsynaptik, yaitu penjumlahan spatial dan penjumlahan temporal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu transmisi sinapsis. Transmisi sinapsis ini adalah
Transmisi kimiawi berdasarkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain. Neuron berkomunikasi melalui sinapsis dan bahan kimia perantara atau protein, asam amino, karbohidrat, dan asam nukleat yang dilepaskan oleh tombol terminal. Ciri-ciri sinapsis. Yang pertama yaitu sumasi temporal. Penelitian Sherrington terhadap busur refleks menunjukkan bahwa pemberian stimulus berulang dalam jeda singkat dapat menghasilkan efek kumulatif. Sherrington menyebut fenomena tersebut sebagai sumasi temporal. Yang kedua yaitu sumasi spasial. Sumasi spasial adalah gabungan efek beberapa input sinaptik yang berasal dari lokasi berbeda pada satu neuron. Sherrington melakukan percobaan mencubit kaki anjing yang menggunakan cubitan lemah. Kali ini alih-alih mencubit berulang-ulang pada satu lokasi atau satu tempat. Sherrington mencubit pada dua lokasi secara bersamaan. Sherrington menyimpulkan bahwa cubitan yang dilakukan pada lokasi yang berbeda telah mengaktifasi dua neuron sensor yang akson-aksonnya bergabung dalam satu neuron di dalam sumsum tulang belakang. Yang ketiga yaitu sinapsis inhibitor. Ketika Sherrington mencubit salah satu kaki anjing secara berulang-ulang dengan sepenuh tenaga, otot fleksor kaki yang diberi stimulus dan otot ekstensor pada ketiga kaki lain sama-sama berkontraksi. Pada saat yang bersamaan, otot ekstensor kaki yang diberi stimulus dan otot fleksor ketika kaki lain yang akan berinteraksi. Sherrington menjelaskan peristiwa tersebut dengan mengasumsikan bahwa terjadi hubungan khusus di dalam sumsum tulang belakang. Yang ketiga yaitu struktur transmisi sinapsis. Yang pertama, sitoplasma terletak di dalam terminal buton yang terdiri dari pembuluh sinaptik yang dekat dengan membran presinaptik. Mitokondria adalah sumber energi dan tangki air dengan fungsi pengemasan neuron transmitter. Membran presinapsis dan membran postsinapsis atau pascasinapsis juga merupakan bagian penting dalam transmisi sinapsis. Yang kedua yaitu synaptic cleft. Adalah jarak atau celah antara membran prasinapsis dan membran postsinapsis. Biasanya lebar jarak antara kedua membran tersebut tidak sama tergantung tugas masing-masing neuron. Cairan ekstrasel adalah cairan yang terdapat di synaptic cleft atau celah antara membran prasinapsis dan membran postsinapsis yang akan menjadi tempat substansi neuron transmitter akan berdifusi. Yang ketiga yaitu aksoplasmic transport adalah proses pengaliran neuron transmitter atau yang diproduksi oleh soma ke tempat buton melalui mikrotubulus di sepanjang akson. Mekanisme transmisi sinapsis. Transmisi sinapsis berlangsung melalui dua macam proses transmisi neuron kimia yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, small molecule neuron transmitters. Berkumpulnya substansi kimia di dalam cisterna yang akan disimpan di dekat membran presinapsis. Bila terdapat stimulasi dari potensial aksi, saluran kalsium akan terbuka dan ion Ca++ akan masuk ke dalam buton. Masuknya Ca++ akan mendorong pembuluh sinapsis untuk melakukan kontak dengan membran presinapsis dan melepaskan isinya ke dalam celah sinapsis. Proses ini disebut dengan eksositosis. Proses ini berlangsung pada setiap kali stimulasi dari potensial aksi terjadi. Ia langsung menyampaikan pesan kepada reseptor postsinapsis yang ada di sekitarnya atau lokal. Yang kedua yaitu large molecule neuron transmitters. Proses eksositosis juga terjadi, namun untuk large molecule
neuron transmitter, substansi kimia yang dibutuhkan akan berkumpul dalam badan Golgi dan dilakukan ke butons melalui mikrotubulus. Proses eksositosisnya tetap sama, namun bila small molekul berlangsung pada setiap kali terjadi simulasi, proses eksotosis large molekul akan berlangsung secara bertahap. Large molekul umumnya juga tidak dilepaskan pada celah sinapsis, namun dilepaskan pada cairan ekstrasel dan pembuluh darah. Oleh karena itu, proses large molekul ini biasanya terjadi pada reseptor yang letaknya jauh dari proses eksositosis, dan pengaruh yang disebarkan juga tidak terbatas pada neuron yang ada di sekitarnya, tetapi juga neuron-neuron yang letaknya berjauhan. Oleh karena itu, proses large molekul neuron transmitter umumnya lebih berfungsi sebagai neuron modulator. Proses large molekul diperlancar dengan bantuan proses-proses small molecule atau sebagai second messenger atau biasa disebut penyampai pesan sekunder. Neuron modulator memiliki peranan yang besar dalam mengkontrol emosi dan motivasi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.